Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran kimia. Hari ini kita akan mempelajari materi reaksi redoks spontan ataupun tidak. Materi ini merupakan materi kimia kelas 12 di bagian sel volta. Reaksi redoks dapat berlangsung spontan ataupun tidak spontan. Reaksi redoks spontan itu berlangsung dengan sendirinya jika potensial selnya lebih besar dari 0, dan reaksi redoks tidak spontan itu tidak berlangsung dengan sendirinya membutuhkan faktor lain seperti energi listrik jika potensial selnya kurang dari 0. Perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui potensial reduksi dari dua buah logam, tentukan apakah reaksi berikut berlangsung pada keadaan standar dengan spontan ataupun tidak spontan. Untuk menentukan reaksi itu spontan atau tidak, maka kita harus mencari potensial selnya terlebih dahulu. Buatlah reaksi yang diketahui menjadi seperti soal. Kita lihat untuk reaksi yang pertama, Cu2+ ada di kiri dan di soal Cu2+ ada di kanan. Berarti reaksi yang pertama ini kita balik. CuS menghasilkan Cu2+ plus 2 elektron karena dibalik, maka potensialnya juga dibalik dari positif menjadi negatif. Untuk reaksi yang kedua, Ag+ ada di kiri. Dan untuk soal itu juga Ag+ ada di kiri tapi ada koefisiennya 2. Maka untuk reaksi yang kedua ini tetap, tetapi kita kalikan 2 sehingga menjadi 2Ag+ plus 2 elektron menghasilkan 2Ag dalam fase padat. Ingat, yang dikalikan hanya reaksinya, tetapi untuk E0-nya tidak ikut dikalikan, jadi E0-nya tetap plus 0,8. Di sini terdapat 2 elektron di ruas kiri dan 2 elektron di ruas kanan. Kita bisa eliminasi sehingga hasil akhirnya menjadi Cus plus 2 Ag plus Ag menghasilkan Cu2+ dalam fase larutan plus 2 Ag(S). Sama seperti soal, dengan potensialnya adalah plus 0,44. Karena nilai potensial selnya positif, maka reaksi tersebut berlangsung spontan. Untuk cara yang kedua, apabila soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda hanya menentukan apakah reaksi itu berlangsung spontan ataupun tidak, maka kalian urutkan dulu potensial reduksinya dari yang terkecil sampai terbesar. Karena Cu 0,34 dan Ag 0,8, maka urutannya adalah Cu dan Ag. Sedangkan di soal, kalian lihat logam yang ada di kiri dan logam yang ada di kanan. Logam yang ada di kiri Cu dan di kanan Ag. Berarti di sini urutan antara reaksi dengan urutan potensial reduksi itu sesuai, maka reaksi tersebut itu berlangsung spontan. Jika terbalik atau kebalikannya, antara potensial reduksi dengan reaksi itu terbalik, maka reaksi berlangsung tidak spontan. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui potensial reduksi dari beberapa logam, kalian mencari notasi sel yang berlangsung spontan. Jadi seperti tadi, urutkan logam pada diagram ya, itu harus sama dengan urutan pada potensial reduksinya. Jika sama maka dia spontan, tetapi jika tidak sama maka dia tidak spontan. Kita urutkan dulu potensial selnya. Di sini urutannya adalah Al, kemudian Zn, kemudian Cr, dan yang paling besar adalah Ag. Dan dari soal di sini diagramnya kita lihat logam yang ada di kiri dan di kanan. Untuk option A di sini Ag ada di sebelah kirinya Cr, sedangkan di urutan potensial reduksi harusnya Ag di sebelah kanan Cr, berarti reaksi tersebut tidak spontan. Yang B pun sama, Ag ada di sebelah kiri Zn, seharusnya Ag ada di sebelah kanan Zn, sehingga reaksi B juga tidak spontan. Untuk opsi yang C, di sini Cr ada di sebelah kirinya Ar, Cl di sebelah kiri Al, padahal Cr harusnya di sebelah kanan Al, berarti reaksi ini juga tidak spontan. Dan opsi yang D, Zn ada di sebelah kirinya Al, Zn ternyata ada di sebelah kanannya Al, berarti reaksi D juga tidak spontan. Dan kita lihat untuk opsi yang terakhir yang E, Zn yang di kiri, logam di kiri, ada di sebelah kirinya Ag, berarti Zn Ag. Kita lihat ternyata sesuai Zn dan Ag urutannya, berarti reaksi yang E itu spontan.
Perhatikan contoh soal berikutnya. Berikut adalah contoh soal SBMPTN. Diketahui potensial reduksi dari beberapa logam, disuruh mencari potensial sel yang paling besar. Berarti sama caranya kita urutkan sesuai urutan potensial reduksi dari yang terkecil sampai terbesar. Yang paling kecil adalah min 0,74 Cr, kemudian min 0,28 Co, dan selanjutnya adalah Pb, dan selanjutnya adalah Cu. Jadi ini urutannya. Potensial sel terbesar diperoleh jika selisih antara katoda dan anodanya besar. Berarti kalau kita melihat dari urutan ini ya yang paling sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena sebelah kiri sebagai anoda dan sebelah kanan sebagai katoda. Tadi Cr dan Cu. Kita lihat jawaban yang logam di kiri adalah Cr dan logam yang di kanan adalah Cu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Perhatikan lagi contoh soal selanjutnya, ini juga masih soal yang sama. Diketahui potensial reduksi standar untuk beberapa logam, kemudian kalian disuruh mencari potensial sel yang paling besar. Urutannya, kita lihat yang paling kecil adalah Fe, selanjutnya adalah CD, dan selanjutnya adalah Sn ya urutannya. Jadi yang paling besar adalah Fe dan Sn. Fe kiri, Sn kanan. Jadi opsi yang benar adalah Fe di kiri, Sn di kanan, yang E. Demikianlah pembahasan mengenai cara menentukan reaksi redoks yang spontan ataupun tidak spontan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.